Pernahkah Anda terbangun di pagi hari merasa ada beban berat di dada, seolah ada sesuatu yang menekan? Mungkin bukan beban fisik, tapi sesuatu yang tidak terlihat, yang membuat langkah terasa berat dan senyuman sulit terukir. Di usia 70 hingga 85 tahun, seharusnya ini adalah masa-masa kita menikmati buah dari kerja keras, meresapi kedamaian, dan dikelilingi oleh cinta. Namun, bagi banyak dari kita, justru di usia inilah, beban-beban tak kasat mata itu terasa semakin berat, membuat hidup terasa lebih suram dan penuh ketegangan. Ini bukan takdir yang harus kita terima loh. Banyak dari kita tanpa sadar memanggul beban yang seharusnya sudah lama dilepaskan. Beban-beban inilah yang merampas kedamaian, meredupkan cahaya kebahagiaan, dan membuat kita merasa terkunci dalam sangkar pikiran sendiri. Mungkin Anda berpikir, sudah tua begini, apalagi yang bisa diubah? Nah, disinilah letak kejutan besarnya. Sebenarnya, ada rahasia sederhana yang bisa membuat sisa hidup Anda jauh lebih ringan, lebih damai, dan penuh sukacita. Ini bukan tentang mengubah dunia, melainkan mengubah cara kita melihat dunia. Dan yang paling penting, mengubah apa yang kita genggam erat di dalam hati dan pikiran kita. Video ini, kita akan bersama-sama melihat 11 hal yang, jika kita berani melepaskannya, akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih lapang, lebih tenang, dan tentu saja lebih bahagia. Ini bukan sekadar teori, tapi panduan praktis yang bisa Anda terapkan mulai hari ini. Bersiaplah untuk melepaskan belenggu-belenggu lama. Dan pastikan untuk menonton sampai akhir, karena ada sesuatu yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda dan mengubah pandangan Anda tentang masa tua. Mari kita mulai dengan hal pertama yang seringkali menjadi ganjalan terbesar di hati kita, penyesalan masa lalu. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk memikirkan, seandainya saja, seandainya dulu saya mengambil pekerjaan itu, seandainya saya tidak mengatakan hal itu, seandainya saya membuat pilihan yang berbeda dalam hidup. Penyesalan adalah seperti jangkar yang menahan kapal Anda di tempat yang sama, tidak membiarkannya berlayar menuju masa depan. Ketika kita terus-menerus memutar ulang rekaman masa lalu yang menyakitkan, atau keputusan yang kita anggap salah, kita secara tidak langsung meracuni momen sekarang. Pikiran kita terperangkap di antara dulu yang tidak bisa diubah dan sekarang yang kita abaikan. Pernahkah Anda merasa lelah hanya karena terus memikirkan apa yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah? Itu wajar sekali. Penyesalan, meskipun terkadang terasa seperti pelajaran, jika terlalu lama dipelihara, justru menjadi beban yang berat. Ia membuat kita lupa bahwa setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa diri kita hari ini. Bayangkan, seorang teman lama saya, Pak Budi, selalu saja menyesali keputusannya menjual tanah warisan puluhan tahun lalu. Padahal, keputusan itu ia ambil demi biaya pengobatan anaknya. Hingga kini, setiap kali harga tanah naik, ia akan kembali terpuruk dalam penyesalan, melupakan bahwa pengorbanan itu justru menyelamatkan nyawa buah hatinya. Yang perlu kita pahami adalah, kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubahnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima bahwa pada saat itu, kita melakukan yang terbaik, yang kita tahu dengan sumber daya dan pemahaman yang kita miliki. Melepaskan penyesalan berarti memaafkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi, belajar dari pelajaran itu, dan kemudian membiarkan diri kita bergerak maju. Ini bukan berarti melupakan, tapi lebih kepada membebaskan diri dari cengkeraman emosi negatif yang terkait dengannya. Cobalah untuk setiap kali penyesalan itu datang, kenali, akui, lalu ucapkan dalam hati, ini bagian dari masa lalu, aku memaafkan diriku, dan aku memilih untuk fokus pada hari ini. Sungguh melegakan, bukan? Selanjutnya, mari kita lepaskan kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Mirip dengan penyesalan masa lalu, kekhawatiran tentang hari esok juga merampas kedamaian kita saat ini. Kita terlalu sering membayangkan skenario terburuk. Bagaimana kalau kesehatan memburuk? Bagaimana kalau anak-anak tidak bahagia? Bagaimana kalau hari tua tidak sejahtera? Kekhawatiran ini seperti duduk di kursi goyang. Ia memberi Anda sesuatu untuk dilakukan, tapi tidak membawa Anda kemana-mana. Ia hanya menguras energi Anda dan membuat Anda merasa cemas tanpa henti. Di usia kita ini, kekhawatiran seringkali berpusat pada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita. Kita khawatir tentang cucu yang belum menikah,
tentang harga kebutuhan pokok yang terus naik, atau bahkan tentang keadaan dunia secara umum. Ibu Kartini, tetangga saya, selalu gelisah memikirkan masa depan ketiga cucunya. Setiap malam, ia sulit tidur karena membayangkan tantangan hidup yang akan dihadapi cucunya nanti. Padahal cucunya sedang tumbuh sehat dan ceria. Kekhawatiran ini membuatnya lupa menikmati waktu bermain bersama cucu-cucunya saat ini. Ingatlah sebuah pepatah bijak. Jangan terlalu memikirkan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Ini bukan berarti kita tidak perlu merencanakan atau mempersiapkan diri, tapi lebih kepada membiarkan diri kita hidup di masa kini. Kita bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa hari ini dengan apa yang kita miliki. Sisanya, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Melepaskan kekhawatiran berlebihan adalah tentang mengembangkan kepercayaan bahwa kita akan mampu menghadapi apapun yang datang. Satu hari pada satu waktu. Ini tentang menyadari bahwa banyak hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Dan jika pun terjadi, kita lebih kuat dari yang kita kira. Cobalah untuk setiap kali pikiran cemas datang, alihkan perhatian Anda pada sesuatu yang Anda syukuri saat ini. Nikmati secangkir teh hangat, dengarkan suara burung di pagi hari, atau sekadar rasakan napas Anda. Yang ketiga, hal yang perlu kita lepaskan adalah kebutuhan untuk selalu benar. Pernahkah Anda berada dalam perdebatan dengan keluarga atau teman, di mana Anda merasa harus memenangkan argumen, membuktikan bahwa pendapat Anda yang paling tepat? Kebutuhan untuk selalu benar ini seringkali menjadi penghalang terbesar dalam hubungan yang harmonis. Ia membuat kita keras kepala, kurang mau mendengarkan, dan menciptakan jarak antara kita dengan orang lain. Kita semua memiliki sudut pandang, pengalaman, dan pemahaman yang berbeda tentang banyak hal, dan itu normal. Di usia kita ini, seharusnya kita lebih bijaksana dan lebih lapang dada. Tapi kadang, ego kita masih ingin tampil sebagai yang paling tahu. Seorang kakek teman saya, Pak Harun, selalu bersikeras bahwa metode bertanamnya adalah yang paling efektif. Bahkan jika anak cucunya punya cara baru yang terbukti lebih modern dan efisien. Perdebatan selalu terjadi setiap kali mereka membicarakan kebun. Padahal tujuan akhirnya sama, menghasilkan panen yang baik. Kebutuhan untuk selalu benar ini seringkali lebih merugikan diri sendiri daripada orang lain. Ia menghabiskan energi, menimbulkan stres, dan menghalangi kita untuk belajar hal baru. Cobalah untuk melepaskan keinginan untuk selalu menjadi pemenang dalam setiap diskusi. Terkadang, menjaga kedamaian dan keharmonisan jauh lebih berharga daripada membuktikan poin kita. Dengarkan orang lain dengan pikiran terbuka, bahkan jika Anda tidak setuju. Berikan ruang bagi perspektif yang berbeda. Anda akan menemukan bahwa ketika Anda tidak lagi merasa perlu untuk selalu benar, Anda akan merasa lebih tenang, lebih santai, dan hubungan Anda dengan orang lain akan jauh lebih hangat dan mendalam. Ini adalah tentang memilih kedamaian daripada konflik, dan memilih pemahaman daripada dominasi. Yang keempat, mari kita bebaskan diri dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial seperti sekarang, atau bahkan hanya dari obrolan dengan teman sebaya, kita seringkali tergoda untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat teman-teman yang pensiun dengan nyaman di rumah mewah, atau kerabat yang masih sangat aktif berkeliling dunia. Lalu kita mulai merasa kurang, merasa tertinggal, atau bahkan iri. Perbandingan ini adalah pencuri sukacita terbesar. Ia membuat kita lupa akan semua berkat yang kita miliki, dan hanya fokus pada apa yang tidak kita punya. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dengan tantangan dan kebahagiaannya masing-masing. Tidak ada dua perjalanan yang sama persis. Ibu Siti, teman pengajian saya, sering merasa sedih karena teman-temannya sudah punya banyak cucu dan sering liburan bareng anak cucunya. Sementara ia hanya punya satu anak dan cucunya tinggal jauh. Padahal,
Ibu Siti punya bakat melukis yang luar biasa dan karya-karyanya selalu dipuji. Tapi ia terlalu fokus pada apa yang tidak ia miliki seperti teman-temannya. Ketika kita membandingkan diri, kita cenderung hanya melihat puncak gunung es orang lain, apa yang terlihat indah dari luar, tanpa tahu perjuangan dan pengorbanan di baliknya. Melepaskan perbandingan adalah tentang menerima dan merayakan keunikan hidup Anda sendiri. Ini tentang bersyukur atas apa yang telah Anda capai, atas perjalanan yang telah Anda lalui, dan atas semua berkat yang melingkupi Anda. Fokuslah pada kemajuan pribadi Anda, pada apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda sendiri, daripada terpaku pada standar orang lain. Ingatlah, Anda adalah pribadi yang unik dan berharga, dengan kisah hidup yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Setiap pagi, cobalah untuk menyebutkan 3 hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda, tanpa membandingkannya dengan siapapun. Dan yang kelima, mari kita lepaskan keterikatan pada harta benda. Di usia senja, banyak dari kita mungkin memiliki rumah yang penuh dengan barang-barang, mulai dari kenang-kenangan lama, perabot yang sudah tidak terpakai, hingga pakaian yang tidak lagi muat. Kita seringkali merasa sulit untuk melepaskan barang-barang ini, karena ada ikatan emosional atau bahkan pikiran, siapa tahu suatu saat nanti perlu. Namun, keterikatan berlebihan pada harta benda bisa menjadi beban yang tak terlihat. Ia membuat rumah terasa sesak, pikiran jadi penuh, dan kita sulit bergerak bebas. Bapak Surya, tetangga saya, selalu kesulitan membersihkan gudangnya yang penuh barang-barang lama. Ia bilang, setiap benda punya cerita, tapi tumpukan barang itu justru membuatnya stres dan bingung setiap kali mencari sesuatu. Padahal banyak yang sudah tidak terpakai selama puluhan tahun. Melepaskan keterikatan pada harta benda bukan berarti kita harus hidup seperti biksu, tanpa apa-apa. Ini adalah tentang memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa diri kita dan bagaimana kita menjalani hidup. Ini tentang menciptakan ruang, baik secara fisik maupun mental, untuk hal-hal baru yang lebih bermakna. Coba luangkan waktu untuk melihat barang-barang di sekitar Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar saya butuhkan dan saya gunakan? Apakah barang ini masih membawa kebahagiaan bagi saya? Jika jawabannya tidak, pertimbangkan untuk menyumbangkannya, memberikannya kepada yang membutuhkan, atau membuangnya. Anda akan terkejut betapa ringannya perasaan Anda setelah melepaskan beban-beban materi ini. Rumah terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan Anda memiliki lebih banyak energi untuk menikmati hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti hubungan dengan orang yang Anda cintai dan pengalaman-pengalaman baru. Ketika kita membebaskan diri dari belenggu harta benda, kita juga membebaskan diri dari kekhawatiran untuk kehilangan atau merawatnya. Ini adalah langkah menuju hidup yang lebih sederhana, lebih damai, dan lebih fokus pada nilai-nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju pelepasan dan kedamaian. Hal keenam yang perlu kita lepaskan adalah dendam dan kepahitan. Ini mungkin salah satu yang paling sulit, namun juga yang paling membebaskan. Dendam dan kepahitan adalah racun yang kita minum sendiri sambil berharap orang lain yang sakit. Ketika kita menyimpan sakit hati, kebencian atau kemarahan terhadap seseorang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, kita sebenarnya mengizinkan orang tersebut untuk terus mengendalikan emosi dan kedamaian kita, bahkan bertahun-tahun setelah kejadian itu berlalu. Energi yang kita habiskan untuk menyimpan dendam itu sangatlah besar. Ia merampas tidur kita, mengganggu pikiran kita, dan membuat hati terasa berat. Mungkin ada kerabat yang pernah menipu Anda, teman yang mengkhianati kepercayaan, atau bahkan anggota keluarga yang pernah menyakiti Anda dengan kata-kata atau tindakan. Kita sering merasa bahwa memaafkan berarti membenarkan tindakan mereka, atau bahwa kita lemah jika tidak membalas. Padahal, memaafkan sebenarnya adalah tindakan terkuat yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri.
Ibu Nur, salah seorang jamaah arisan saya, sering bercerita tentang kepahitannya terhadap saudara iparnya yang dulu pernah mengambil sebagian warisan keluarganya. Setiap kali bertemu, wajah Ibu Nur akan berubah masam, dan ia akan sering mengungkit cerita lama itu kepada teman-temannya. Ia tak menyadari bahwa kepahitan itu merenggut kebahagiaannya sendiri dan membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Memaafkan bukanlah tentang melupakan apa yang terjadi atau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu baik. Memaafkan adalah tentang melepaskan diri Anda dari beban emosi negatif yang Anda pikul. Ini adalah tentang memilih untuk tidak lagi membiarkan tindakan orang lain menentukan kebahagiaan Anda. Ketika Anda memaafkan, Anda bukan hanya membebaskan orang lain, tapi yang terpenting, Anda membebaskan diri Anda sendiri. Anda membuka ruang di hati Anda untuk kedamaian, sukacita, dan cinta. Memaafkan mungkin butuh waktu dan proses, tapi setiap langkah menuju pengampunan adalah langkah menuju kebebasan pribadi yang sesungguhnya. Mulailah dengan niat, lalu doakan kebaikan untuk mereka yang pernah menyakiti Anda, dan rasakan bagaimana beban itu perlahan terangkat dari pundak Anda. Yang ketujuh yang perlu kita lepaskan adalah harapan yang tidak realistis. Sepanjang hidup, kita mungkin memiliki banyak harapan. Harapan tentang karier yang sukses, keluarga yang sempurna, kesehatan yang prima, atau masa tua yang tanpa masalah. Namun, kenyataan seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika harapan-harapan ini tidak terpenuhi, kita seringkali merasa kecewa, frustasi, atau bahkan putus asa. Harapan yang tidak realistis adalah sumber utama kekecewaan. Ia membuat kita terus-menerus merasa bahwa ada yang kurang dalam hidup kita, atau bahwa kita atau orang-orang di sekitar kita tidak cukup baik. Misalnya, Anda mungkin berharap anak-anak Anda akan selalu mengunjungi setiap akhir pekan, atau Anda akan tetap seaktif dulu di usia 80 tahun. Ketika harapan ini tidak terwujud sepenuhnya, kita merasa sedih dan kecewa. Pak Anwar, pensiunan guru yang selalu berharap anak-anaknya semua menjadi pejabat tinggi seperti dirinya dulu. Padahal anak-anaknya punya passion dan pilihan hidup yang berbeda. Harapan yang tidak realistis ini membuat Pak Anwar sering kecewa dan merasa gagal, padahal anak-anaknya sudah hidup mandiri dan sukses di bidangnya masing-masing. Melepaskan harapan yang tidak realistis bukan berarti kita tidak boleh bermimpi atau memiliki tujuan. Justru sebaliknya, ini adalah tentang belajar untuk menerima apa adanya, menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan, dan merayakan kemajuan kecil, bukan hanya pencapaian besar. Ini adalah tentang memahami bahwa hidup itu dinamis, dan tidak semua hal bisa kita kendalikan atau prediksi. Belajarlah untuk menyesuaikan harapan Anda dengan kenyataan, dan Anda akan menemukan kedamaian yang lebih besar. Ketika Anda membebaskan diri dari tekanan untuk memenuhi standar yang tidak mungkin, Anda akan merasa lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih mampu menikmati setiap momen yang datang. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu sikap dan respons Anda, dan lepaskan yang tidak. Yang ke-8, mari kita hadapi dan lepaskan ketakutan akan penuaan dan kematian. Ini adalah ketakutan yang sangat manusiawi, terutama di usia kita. Masyarakat seringkali menggambarkan penuaan sebagai kemunduran, sebagai akhir dari segalanya. Kita melihat perubahan pada tubuh kita, pada ingatan kita, dan mulai merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan takut akan kematian itu sendiri. Namun, ketakutan ini hanya akan merampas sukacita kita di masa kini. Ia membuat kita cemas, menghalangi kita untuk menjalani hari-hari dengan sepenuh hati, dan melupakan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki keindahan dan pelajarannya sendiri. Ibu Fatimah, meskipun usianya sudah 80 tahun, selalu menolak jika diajak berobat atau membicarakan tentang kesehatannya yang menurun.
Ia takut menghadapi kenyataan penuaan dan kemungkinan sakit keras. Ketakutan ini membuatnya seringkali menunda pemeriksaan kesehatan rutin, padahal itu penting untuk penanganan dini. Melepaskan ketakutan ini adalah tentang menerima bahwa penuaan adalah bagian alami dari siklus kehidupan, sama seperti masa kanak-kanak dan masa dewasa. Ini adalah tentang merangkul kebijaksanaan yang datang bersama usia, pengalaman yang telah kita kumpulkan, dan kesempatan untuk berbagi cerita hidup kita dengan generasi mendatang. Dan tentang kematian, ini adalah akhir yang tak terhindarkan bagi setiap makhluk hidup. Daripada menghabiskan waktu dengan ketakutan, lebih baik kita fokus pada bagaimana kita bisa menjalani setiap hari yang tersisa dengan makna, dengan cinta, dan dengan tujuan. Ini adalah tentang fokus pada kualitas hidup, bukan hanya kuantitasnya. Kita bisa mulai dengan melakukan hal-hal yang kita sukai, menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta, dan melakukan hal-hal yang membawa kedamaian bagi jiwa kita. Persiapkan diri dengan bijak, bukan dengan rasa takut. Buatlah rencana jika diperlukan, dan percayalah bahwa setiap langkah dalam hidup ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ketika Anda melepaskan ketakutan ini, Anda akan merasa lebih bebas untuk menikmati hari ini, untuk tertawa, dan untuk menemukan keindahan dalam setiap momen tanpa bayang-bayang kegelisahan. Yang kesembilan, mari kita lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Kita terbiasa merencanakan, mengatur, dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Di masa muda, mungkin ini adalah kunci kesuksesan. Namun, di usia kita ini, mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan, mulai dari perilaku anak cucu hingga kondisi kesehatan kita, hanya akan membawa stres dan frustasi. Dunia ini tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Ada banyak hal di luar jangkauan kita, seperti cuaca, keputusan orang lain, atau bahkan kesehatan kita sendiri di titik tertentu. Ketika kita terus-menerus mencoba memaksakan kehendak kita pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, kita hanya akan merasa lelah dan kecewa. Pak Slamet, seorang pensiunan kepala sekolah, selalu ingin mengendalikan setiap keputusan dalam rumah tangganya, bahkan sampai pemilihan baju cucunya. Ia sering marah jika ada yang tidak sesuai keinginannya. Akibatnya, anak cucunya jadi canggung dan segan berada di dekatnya. Melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya adalah tentang belajar untuk berserah. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima bahwa ada batasan pada apa yang bisa kita kontrol dan menemukan kedamaian dalam batasan tersebut. Fokuslah pada apa yang benar-benar ada dalam kendali Anda, sikap Anda, pilihan Anda, dan cara Anda merespons situasi. Biarkan orang lain membuat pilihan mereka sendiri, bahkan jika Anda tidak setuju. Biarkan hidup berjalan dengan ritmenya sendiri. Anda akan menemukan bahwa ketika Anda melepaskan kendali, Anda akan merasa lebih ringan, lebih rileks, dan Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kehidupan akan terasa lebih mengalir dan Anda akan mampu menikmati setiap momen tanpa beban harus mengaturnya. Yang ke-10, mari kita lepaskan berpikir negatif tentang diri sendiri. Setelah puluhan tahun hidup, mungkin kita seringkali merasa kritis terhadap diri sendiri. Kita mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, merasa tidak cukup baik, atau berpikir bahwa kita sudah tua dan tidak berguna. Pikiran negatif ini adalah musuh terbesar kedamaian internal kita. Ia merusak harga diri, menghalangi kita untuk mencoba hal baru, dan membuat kita merasa tidak bahagia dengan diri sendiri. Kita mungkin tidak menyadari betapa seringnya kita mengatakan hal-hal buruk kepada diri sendiri dalam hati kita. Aku bodoh, aku tidak bisa melakukannya, aku terlalu tua untuk ini. Padahal kata-kata ini sama kuatnya dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang lain kepada kita. Dan Ken, kita terus-menerus mendengar kritik dari dalam. Bagaimana kita bisa merasa bahagia? Ibu Lilis dulu sering menganggap dirinya sudah tidak cantik lagi di usia senjanya. Padahal beliau punya senyuman yang sangat ramah dan disukai semua orang.
Ia sering menolak ajakan untuk berkumpul karena merasa tidak percaya diri. Melepaskan pemikiran negatif tentang diri sendiri adalah tentang belajar mencintai dan menghargai diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Ini adalah tentang mengakui bahwa kita telah melalui banyak hal, belajar banyak pelajaran, dan bahwa setiap kerutan di wajah kita adalah tanda dari perjalanan hidup yang kaya. Cobalah untuk mengganti setiap pikiran negatif dengan pikiran yang positif. Alih-alih berkata, "Aku sudah tua," katakan, "Aku memiliki kebijaksanaan dari pengalaman hidup yang panjang." Alih-alih berkata, "Aku tidak bisa," katakan, "Aku akan mencoba yang terbaik." Berlatihlah untuk memuji diri sendiri atas hal-hal kecil yang Anda lakukan setiap hari. Anda akan menemukan bahwa ketika Anda menjadi pendukung terbesar bagi diri sendiri, Anda akan merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Terakhir dan yang ke-11 adalah melepaskan sikap merasa berhak. Kadang-kadang seiring bertambahnya usia, kita mungkin tanpa sadar mengembangkan perasaan bahwa kita berhak mendapatkan perlakuan istimewa, penghormatan mutlak, atau pelayanan tanpa celah karena usia atau pengalaman kita. Kita mungkin merasa bahwa anak-anak atau orang lain harus selalu memenuhi setiap keinginan kita, atau bahwa hidup harus berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun, sikap merasa berhak ini seringkali menjadi sumber kekecewaan dan konflik. Ia membuat kita kurang bersyukur atas apa yang kita miliki dan lebih fokus pada apa yang tidak kita dapatkan. Ketika kita selalu merasa berhak, kita cenderung menjadi penuntut, kurang sabar, dan sulit menghargai upaya orang lain. Pak Herman, seorang pensiunan pejabat, seringkali mengeluhkan pelayanan di fasilitas umum atau bahkan di rumah makan, merasa bahwa ia seharusnya diperlakukan lebih istimewa. Padahal, semua orang berhak atas pelayanan yang sama. Sikap ini membuatnya seringkali kesal dan sulit menikmati momen-momen sederhana. Melepaskan sikap merasa berhak adalah tentang menumbuhkan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam. Ini adalah tentang menyadari bahwa setiap kebaikan yang kita terima adalah anugerah, bukan hak. Ini tentang memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan prioritasnya sendiri, dan bahwa kita semua adalah bagian dari satu komunitas yang saling bergantung. Cobalah untuk lebih sering mengucapkan terima kasih dengan tulus, bahkan untuk hal-hal kecil. Bersedia untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dan ingatlah bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam memberi, bukan dalam menerima. Ketika Anda melepaskan sikap merasa berhak, Anda akan merasa lebih lapang dada, lebih mudah bersyukur, dan hubungan Anda dengan orang lain akan menjadi lebih tulus dan penuh kasih. Anda akan menemukan kedamaian dalam kerendahan hati dan sukacita dalam melayani, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Jadi, kita telah membahas 11 hal penting yang bisa kita lepaskan untuk hidup yang lebih ringan, damai, dan bahagia di usia 70 hingga 85 tahun. Kita memulai dengan melepaskan penyesalan masa lalu, yang seringkali membebani pikiran kita dengan seandainya saja. Kemudian kita belajar untuk membebaskan diri dari kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, yang merampas kedamaian kita di masa kini. Kita juga berbicara tentang bagaimana melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain, dan bagaimana berhenti membandingkan diri dengan orang lain bisa mengembalikan sukacita kita. Kita juga melihat bagaimana keterikatan pada harta benda dapat digantikan dengan kesederhanaan dan kelegaan. Kita juga membahas tentang betapa pentingnya melepaskan dendam dan kepahitan, yang merupakan racun bagi hati dan jiwa kita, dan bagaimana memaafkan diri sendiri serta orang lain dapat membebaskan kita. Lalu, kita menyadari bahwa harapan yang tidak realistis hanya akan membawa kekecewaan, dan belajar untuk menerima kenyataan apa adanya membawa kedamaian. Kita juga memberanikan diri untuk menghadapi dan melepaskan ketakutan akan penuaan dan kematian, dengan merangkul setiap fase kehidupan dan fokus pada kualitas hidup. Kemudian, kita berbicara tentang pentingnya melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya
dan bagaimana berserah kepada hal-hal di luar kendali kita dapat membawa ketenangan. Kita juga belajar untuk mengganti berpikir negatif tentang diri sendiri dengan self-compassion dan penghargaan diri. Dan terakhir, kita melihat bagaimana melepaskan sikap merasa berhak dapat menumbuhkan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam. Ingatlah, perjalanan ini adalah tentang membebaskan diri, bukan tentang menjadi sempurna. Kita tidak perlu melepaskan semua hal ini sekaligus dalam semalam. Setiap langkah kecil, setiap pilihan untuk melepaskan satu beban adalah sebuah kemenangan. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan kita memiliki kekuatan untuk memilih kedamaian setiap hari. Hidup di usia senja seharusnya menjadi masa yang paling damai dan membahagiakan, di mana kita bisa menikmati hasil dari perjuangan hidup dan dikelilingi oleh cinta. Jangan biarkan beban-beban tak terlihat ini merampas sukacita Anda. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Apa satu hal yang paling sulit Anda lepaskan dari daftar ini? Atau, apa yang paling membebaskan bagi Anda setelah mencoba melepaskannya? Kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan tombol suka dan berlangganan ke saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak konten yang membantu Anda menjalani hidup terbaik di setiap usia. Kami berkomitmen untuk terus berbagi tips dan inspirasi yang relevan untuk Anda. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih kedamaian, kebahagiaan, dan hidup yang lebih ringan. Anda berhak mendapatkan kedamaian dan sukacita ini. Jalani hidup terbaik Anda di setiap usia.